Kawasan strategis di Bali makin masif ditambah pembangunan villa. Kemudahan dalam hal perizinan melalui sistem OSS, di mana pemohon dapat mengajukannya secara online dan langsung ke pemerintah pusat, membuat investor kecil sekalipun dapat membangun villa. Bisnis villa dengan bangunan di bawah 50 unit bahkan dikategorikan sebagai usaha berisiko rendah. Hanya membutuhkan NIB dan sejumlah izin prinsip terutama dari penyanding, villa sudah mendapatkan izin. Kemudahan mendapatkan izin membangun villa ini disampaikan Ketua Bali Villa Association atau BVA, Putu Hendrawan. Menurutnya saat ini, pengajuan izin dapat dilakukan melalui OSS. Selanjutnya diperlukan izin berupa persetujuan bangunan dan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF. Pengajuan juga tidak wajib berbadan hukum, bisa atas nama pribadi. Dan di sana adalah KBLI-nya tentu KBLI Villa kan gitu ya. Ini pun sangat easy kok. Yang saya sampaikan tadi, ini masuk ke UMKM, jadi pribadi pun bisa mengajukan. Tidak harus CV, tidak harus PT. Pribadi pun bisa. Silahkan dicek di OSSS untuk kriteria-kriterianya seperti apa. Dan syarat-syarat yang harus ditetapkan juga seperti apa. Nah, yang mana sifatnya komersil, yang mana sifatnya pribadi. Di sini karena ini mengacu kepada NIB zaman sekarang ini, saat sekarang ini, yaitu nomor induk berusaha. Jadi kalau ini sudah terbit, jadi dia berhak untuk berusaha. Itu intinya daripada NIB ini. Kalau jika itu sudah terbit, berarti dia berhak untuk berusaha. Nah, usahanya ini mengikuti kembali kepada KBLI-nya. Ya, KBLI-nya usahanya ini apa? Kan gitu ya. Kalau villa ya cari KBLI Villa, sesuaikan dengan di lapangan. Meskipun membangun villa kini menjadi demikian mudah, Hendrawan tetap berharap agar pemerintah menerapkan strategi terbaik agar tidak menjadi bumerang bagi masa depan pariwisata Bali. Sebab jika villa terlalu masif dibangun dan menggunakan lahan-lahan produktif, maka pertanian Bali akan semakin terancam. Ini berarti budaya Bali juga kemungkinan akan lenyap. Bali tanpa budaya agraris dikatakan Hendrawan adalah nothing. Artinya Bali bukan apa-apa tanpa tradisi dan budaya yang dibangun di atas budaya pertanian. Tapi dari sisi lain kita tetap harus menjaga dan melestarikan yang mana merupakan warisan daripada nenek moyang kita sebelumnya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa pariwisata yang ada di Bali ini adalah pariwisata yang berbasis budaya. Dan sedangkan beberapa belakang ini digembar-gemborkan pariwisata berbasis pertanian. Ya, berbasis dengan kearifan lokalnya. Karena tanpa itu saya rasa pariwisata Bali ini is nothing. Nah, jikalau ini umpama terdehidrasi, terhilangkan karena lebih mementingkan kepada investasi yang datang atau yang ada di Bali ini, tentu pariwisata yang berbasis budaya, berbasis pertanian dan segala macamnya itu akan is nothing, dan pariwisata pun saya rasa akan menjadi tidak memiliki roh di sini. Nah, ini harus perlu dijaga. Sisi lain dari kemudahan perizinan, ironisnya dari banyaknya villa yang ada di Bali, tidak semua berizin. Bahkan sebagian besar diantaranya tidak mengantongi izin. Diperkirakan hampir 30% villa di Bali tidak berizin. Sementara itu, wisatawan saat ini menunjukkan tren lebih memilih akomodasi private villa atau guest house. Alasannya harga lebih murah, sehingga bisa tinggal jauh lebih lama. Secara bisnis, ini menggiurkan bagi investor skala kecil. Akibatnya, villa ada di mana-mana, termasuk di tengah sawah produktif. Cita Maya melaporkan.